kita ya lebih banyak hanya memberikan tugas. Nah, kalau kayak begitu kita nggak akan dapat apa-apa. Karena tadi memang disampaikan bahwa pembelajaran tidak terlepas pada ada sentuhan komunikasi. Sentuhan komunikasi tidak berarti harus ada di satu ruang yang atau di satu kelas, tapi bisa melalui komunikasi seperti ini itu ada ya proses pendidikan di sana, tidak hanya pada proses pengajaran. Terus yang berikut yang mungkin perlu saya garis bawahi juga tadi disampaikan Pak Martin bahwa ya tidak semua pimpinan sekolah juga peka dengan teknologi. Jangankan pimpinan sekolah, ya saya sebelum kita ngadakan seminar ini saya coba mengamati ya terkait dengan implementasi IT ya sistem informasi ya di dalam tidak hanya di sekolah tapi di dinas-dinas terkait. Teman-teman boleh lihat ya di hampir ya di kebanyakan dinas-dinas ya yang meneriakkan atau menggaungkan bahwa guru harus peka dengan teknologi, harus beradaptasi dengan teknologi. Tapi coba teman-teman lihat apa yang terjadi dengan website dinas-dinas yang ada di kita. Ya, dinas-dinas di NTT saya satu persatu, terutama dinas pendidikan. Nah, itu bukan sebuah contoh yang baik memang untuk sekolah-sekolah karena website dinas saja tidak dikembangkan dengan baik, tidak ada isinya untuk yang bisa dicontoh. Nah, bagaimana ya kita ke bawah harus meneriakkan guru harus gunakan teknologi, sementara kita karena setiap orang yang butuh contoh, ya. Anda mengatakan ini, Anda bisa memberi contoh apa tidak? Nah, ini menjadi catatan bagi kita, ya yang perlu kita cermati ke depannya. Terus yang ketiga, ya yang perlu saya garis bawahi bahwa memang Pak Martin, Pak Salesius, ya butuh sekali guru-guru kita untuk dilatih. Dilatih tidak hanya untuk nempel di Google Classroom, tapi kan bagaimana Google Classroom itu bisa menjadi alat bantu bagi guru ya untuk mengkomunikasi atau proses transformasi pengetahuan. Ya, sampai saat ini masih cukup banyak guru kita itu teriak bahwa mereka koreksinya banyak. Ya pasti banyak kalau nggak cerdas. Kita nggak cerdik dalam bukan cerdik ya, kita lebih mengoptimalkan ya sistem ya ada teknologi yang ada di sana. Guru bisa memberikan latihan-latihan soal yang ada di sana. Guru tidak perlu harus koreksi. Sistem itu sudah melakukan itu sendiri. Karena kita tidak, kadang ini tidak dioptimalkan penggunaannya. Akhirnya memang jadi beban, mengajar jadi beban. Ya, saya pernah jadi guru. Ya, sebelum kita mengenal tentang teknologi, ya teknologi yang sangat ya modern sekarang, ya kembali lagi memang pada kita sebagai guru. Bagaimana kita mensiasati itu sehingga pembelajaran tugas kita sebagai guru tidak hanya tadi mengoreksi. Ya, sering saya katakan pada teman-teman guru, kalau Anda mengeluh dengan koreksi berarti Anda ya belum sampai pada tahap memahami profesi guru itu. Ya, kalau guru sibuk dengan koreksi, terus kapan bicara sama? Kapan harus ya melakukan tadi pendidikan itu? Ya, efektifnya kapan dilakukan? Nah, kadang ini menjadi catatan bagi kita juga ya bahwa anak-anak itu kadang ketika sudah selesai atau mau ya kita berikan raportnya, nilai afeksinya kita coba berpikir gitu. Padahal kan nilai afeksi itu berdasarkan ya proses yang kita lakukan. Nah, ini perlu kita cermati sehingga nanti memang anak-anak benar-benar mendapatkan sesuatu dari kita ya sebagai guru. Nah, terus yang berikut catatan saya untuk dinas pendidikan. Ya, dinas pendidikan harapan kita ke depan memang ya tidak berharap sih dinas-dinas kita itu tidak hanya sebagai ya untuk memproduksi kertas, produksi laporan. Baik, saya pernah mengkritik ya, sebuah institusi
Ya, saya katakan Anda ada dan tidak ada di jabatan itu tidak ada manfaatnya untuk sekolah. Karena sekolah jalan tanpa Anda pun jalan. Nah, ini perlu ada keterlibatan. Semua unsur yang ada baik pusat sampai daerah itu perlu ada nilai tambah dia, keberadaan mereka itu benar-benar membantu sekolah, bukan mempersulit sekolah. Nah, itu tercermin ketika ada yang pendistribusian pulsa, kuota internet tidak berjalan dengan maksimal karena kadang itu tadi ya pemerintah sendiri tidak melakukan koordinasi sampai ke bawah. Akhirnya dana itu enggak termanfaatkan dengan baik. Tidak terserap dengan baik. Nah, ini perlu jadi catatan sehingga nanti ke depan ya karena kita bicara tentang pendidikan ya dinas-dinas pendidikan memang benar-benar tidak hanya sebuah jabatan. Ya, karena yang berjalan selama ini itu banyak ya dinas-dinas itu yang memang mubazir ya karena pemerintah ngadain itu ya enggak ada manfaatnya. Ya, saya cukup lama di dunia pendidikan di sekolah. Ya, kehadiran ya dinas-dinas itu untuk bagaimana sekolah itu dibantu untuk maju itu sangat rendah. Itu di perkotaan. Bagaimana kalau di NTT di sekolahnya Pak Martin itu luar biasa. Di Papua. Apalagi di Papua, ya di Papua mungkin dinas datang aja setahun belum tentu datang sekali. Nah, terus pulang sampai di kantor tiap bulan bikin laporan, kirim ke pejabat atasnya. Laporan ya kebanyakan itu hasil karangan lah gitu. Nah, ini kritikan kita agar ke depan memang pendidikan ini benar-benar menjadi concern kita semua mau meningkatkan kualitas ya, pendidikan kita itu memang harus secara ya semua komponen yang ada, semua stakeholder memang harus butuh keterlibatannya sehingga nanti ke depan memang sumbangsi masing-masing itu membuat tujuan kita untuk yang meningkatkan untuk pendidikan kita bisa tercapai. Kalau tidak ya sekolah berjalan memang ya apa yang sekolah tahu. Nah itu catatan-catatan kritis kami dengan terkait dengan PJJ ini. Apalagi PJJ ini memang sesuatu yang tidak bisa dihindari, harus dijalani. Kita tidak tahu akhir tahun ini sudah bisa masuk apa tidak. Ya, kalau masih seperti sekarang kondisinya, hampir pasti tidak bisa nanti diizinkan untuk masuk tatap muka. Nah, kalau tidak bisa tatap muka, the show must go on. Enggak berarti bahwa sekolah harus berhenti. Nah, bagaimana? Nah, ini kita sebagai pendidik, ya mungkin pimpinan sekolah, dinas pendidikan butuh cari terobosan agar tujuan pembelajaran itu memang masih bisa tercapai. Bukan karena COVID terus kita berhenti, ya pasti setiap masalah selalu ada. Itu Pak. Ya, Pak Ega mungkin tadi angkat tangan. Apakah ada pertanyaan? Silakan mungkin Pak Ega tadi ya. Pak Enga. Pak Enga, sorry, mohon maaf. Pak Enga, mungkin silakan. Apakah mau bertanya atau mau share? Silakan. Gimana caranya? Pak ini tadi angkat tangan, apakah bermaksud bertanya? Saya tidak bertanya. Saya tidak bertanya, tapi sekedar sharing. Oke, silakan. Ya, oke Pak ya. Oke, jadi ya hari ini kita mendapatkan pencerahan dari dua narasumber, kemudian dari dua kepala sekolah atau kepala sekolah yang sekarang masih bertugas, sharing dari tempat tugas mereka masing-masing yang notabene berbeda geografinya dan secara otomatis ini dua permasalahan yang berbeda. Yang pertama bahwa kalau tadi Pak Romanus mengistilahkan PJJ itu dengan bukan mengistilahkan ada dua bahwa susah senang, bagaimana melihat PJJ dengan susah senang, tapi kalau mungkin dari saya adalah pertanyaan saya adalah PJJ ini musibah atau berkat? Musibah atau berkat? Kalau saya tidak akan melihat dari sisi musibahnya.
Karena kalau dari konteks psikologi kita harus berpikir positif. Maka saya hanya melihat dari konteks berkatnya. PJJ ini berkat untuk bagi semua, yaitu baik bagi lembaga pendidikan dalam hal ini guru, bagaimana dia merubah pola pikir, pola kerja, dan pola tindak dia. Ya. Kemudian dari sisi siswa juga demikian, bagaimana dia merubah pola belajar dia. Dari yang semata-mata harus dipandu oleh guru, sekarang dia dituntut untuk lebih banyak bekerja secara mandiri. Kemudian dari sisi orang tua yang notabene selama ini orang tua menganggap bahwa tugas untuk mendidik siswa, mengajar siswa sudah diserahkan sekolah, sudah berhenti. Nah, bersyukur dengan PJJ ini kita bisa melihat komentar, tanggapan atau meme-meme di media sosial, orang tua menyerah dan justru mereka berbalik mengatakan memang sulit menjadi guru. Dari sini kita bisa melihat bahwa memang pasti kendalanya banyak. Saya bersyukur sharing tadi dari Pak Salesius sama Pak Martinus ya cukup bagus, sangat bagus untuk ini. Tapi kita harus perhatikan bahwa dalam konteks pendidikan, walaupun ini PJJ, tetapi tiga aspek ini harus jangan sampai ditinggalkan. Aspek kognitif itu pasti sudah dilaksanakan oleh guru, tetapi jangan sampai aspek psikomotorik dan afektif itu ditinggalkan. Ketika pagi hari pelaksanaan PJJ, itu siswa siap untuk mengikuti PJJ tepat waktu, itu juga salah satu aspek psikomotorik. Bagaimana dia mengatur waktu dia untuk hadir tepat waktu. Maka tadi Pak Salesius sudah sharingkan bagus. Ya, saya kebetulan pada waktu wabah pandemi COVID ini mulai terjangkit di Indonesia dan PJJ itu mulai dilaksanakan, saya mengalami setengah tahun. Kebetulan saya sekarang sudah pensiun. Saya mengalami setengah tahun. Jadi pada waktu itu kita rumuskan bahwa tadi Bapak Ibu Pak Sales sama Pak Martinus bahwa PJJ itu dilaksanakan 3 jam atau 4 jam pelajaran. Nah, ini berarti banyak waktu juga akan digunakan untuk memantau atau mendampingi siswa bisa secara pribadi oleh guru maupun oleh guru bina studi atau guru BP. Sedangkan pembelajaran jarak jauh itu kan bisa dilakukan secara paralel. Ya, betul. Kalau mulai SMP kelas 7 berapa paralel bisa diberikan secara sekaligus oleh satu siswa, satu guru. Jadi umpamanya kelas 7, SMP ABC itu umpamanya bidang studi matematika itu pada jam yang sama bisa diberikan oleh guru matematika itu. Berarti banyak guru yang nganggur pada saat itu. Nah, berarti itu harus dibagi supaya guru itu punya juga tugas. Jadi satu kelas itu bisa juga guru ajar sampai satu kelas itu bisa dibagi, dimasukin diamati oleh 2 atau 3 guru selain guru bidang studi. Yang bertugas mungkin memonitor. Ada 3 kelas, itu kan pasti banyak 3 Zoom atau 3 Google Classroom atau mungkin 1, enggak apa-apa. Kalau 3 berarti guru BP sama pimpinan sekolah, baik wakil maupun kepala, itu mobile. Mereka mobile untuk melihat, memantau dari setiap kelas. Sedangkan yang ada pada kelas itu adalah guru bina studi dan guru-guru pendamping untuk memantau. Jadi memantau itu bagaimana melihat sikap siswa, keaktifan siswa, jadi tidak semata-mata guru bidang studi. Ya.
Kemudian kalau pembelajar itu menggunakan Google Classroom, tidak menggunakan Google Meet, usahakan pada waktu pembelajaran mulai pertama itu masuk awal 5 menit sebelum KBM mulai. Tujuannya untuk apa? Itu mengabsensi kehadiran siswa. Itu menggunakan Google Meet. Ya, betul. Google Meet, gunakan Google Meet dulu. Kemudian kalau masalah kuota atau apa, baru menggunakan Google Classroom, silakan. Tapi fungsinya pas awal pembelajaran menggunakan Google Meet itu adalah memantau kehadiran siswa dan doa bersama. Doa dipimpin oleh ini yang pada waktu itu saya lakukan seperti itu. Kemudian siswa diberikan tanggung jawab, satu orang setiap hari, setiap pelajaran diberikan tanggung jawab untuk memantau dan mengabsensi temannya satu persatu. Memantau. Jadi ketika guru itu hadir, ketika di Zoom atau di Meet itu dilihat, oh siswa ini baru hadir, yang ditanyakan adalah kepada yang bertanggung jawab pada jam itu. Koordinator. Temanmu ada di mana? Silakan hubungi. Jadi itu salah satu cara untuk juga melatih tanggung jawab kepada siswa. Jadi kepekaan. Itu ya kepekaan ya. Jadi itu juga ini. Kemudian di sisi lain memang pasti Pak Martinus ya kita enggak usah berkecil hati karena jangankan di daerah. Saya yakin di kota besar seperti Jakarta pun banyak Bapak Ibu guru masih mengalami kendala dalam hal PJJ. Tetapi itu kan semuanya kita harus tetap belajar. Kita harus tetap belajar untuk ini karena demi anak-anak, titipan orang tua, titipan Tuhan kepada kita untuk kita itu. Jadi ya selamat berjuang Bapak Ibu yang masih berkarya untuk ya mendampingi putra-putri harapan bangsa ini ke depan lebih bagus. Ya kita berdoa mudah-mudahan cepat selesai karena terus terang saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Romanus, Pak Salesminus tadi bahwa ya walaupun PBJ tapi hal yang paling utama adalah pembelajaran offline itu yang kita harapkan karena itu menyangkut kedekatan personal, sentuhan pribadi itu yang utama. Oke, itu sementara sharing dari saya, Pak. Terima kasih. Ya. Baik, Pak Ega bersama Ibu Tri sudah tadi menyampaikan pertanyaan dan memberikan sumbang saran dan kita kembali ke pokok. Saya kira ini sudah sampai ke 3 jam kita perjalanan seminar ini sangat menarik sekali dan mungkin sejauh ini mari kita berikan aplaus untuk semua kita yang hadir karena kita akan segera menutup kegiatan kita dan sekali lagi sebelum saya tutup apakah ada pertanyaan terakhir saya berikan kesempatan kalau ada sedikit Pak Eman Pak Salesius sedikit Pak Eman. Baik Pak Eman, saya sangat bersyukur berterima kasih dari pada sore hari ini jadi bisa dapat pencerahan dari Pak Ferry kemudian Pak Roman. Jadi dua tokoh ini saya menyebutnya Sir. Jadi karena ya sama-sama bergabung dulu di salah satu lembaga yang diasuhnya. Kemudian yang kedua tadi sharing dari Pak Martin, kemudian guru saya Pak Enga. Jadi ini tentu mungkin di antara kita ini ada Bapak Ibu orang tua. Jadi sebenarnya Pak Eman, jadi sebagai pendidik atau guru, tentu semua senjata yang kami punya. Tadi disinggung Pak Roman bahwa pada level adaptif dengan adaptasi kebiasaan baru ya. Mungkin level itu yang kita memang sepakat bahwa hampir semua berada level itu. Sekarang mesti harus meningkat karena kita harus mengejar pelayanan pendidikan yang berkualitas tadi.
kalau situasi normal kan mungkin dengan segala kemampuan kita, dengan situasi normal kita bisa bergerak bebas. Tapi situasi sekarang semua serba dibatasi. Gitu. Semua serba dalam maksud saya semua serba dibatasi. Sekarang kalau kita mau kreasi, kuota harus penuhin. Gitu. Mungkin kalau mohon maaf, misalnya kalau saya di sekolah jadi leluasa untuk kreasi untuk bahan belajar. Tapi ketika kembali ke rumah itu kan terkait dengan kuota tadi. Jadi sharing dari Pak Martin tadi saya pikir itu sudah luar biasa untuk saudara-saudara kami yang ada di daerah. Meskipun kami di kota juga, namun kendalanya pasti selalu ada. Tapi mungkin permintaan saya untuk Sir Ferry dan Sir Roman, mungkin nanti untuk kesempatan berikut, kita juga perlu mendengar seruan hati dari Bapak Ibu orang tua. Karena topik kita kan harapan dan realita. Jadi kalau tadi sharing dari Bapak Ibu sebagai pendidik, tapi yang paling penting ini yang sehari-harinya anak kita ini ada di samping Bapak Ibu orang tua. Mungkin kesempatan berikut nanti ya mudah-mudahan yang sudah bergabung keluarga kita tadi saya lihat di sini ada 20 orang tadi. Mungkin kesempatan berikut kita menunggu untuk ya sharing bersama kembali. Ya. Itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya tadi sharingnya mohon maaf. Ya, terima kasih. Thank you, thank you. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini kita sudah sampai di ujung acara penutup. Jadi memang kita akan menampung semua masukan dari Ibu Tri, Pak Enga, dan narasumber. Dan sebagai bagian penutup, mari kita dengarkan bersama closing statement dari narasumber kita. Yang pertama, kami persilakan Bapak Salesius Asman mungkin menyampaikan closing statement sekitar 1 menit. Ya, baik. Pak Eman, sekali lagi saya menyampaikan bahwa secanggih apapun ya informasi dan teknologi ya tidak sebaik ketika anak-anak kita itu didampingi langsung oleh Bapak Ibu. Karena ya terutama anak-anak yang belajar di level pendidikan menengah mulai dari dasar sampai menengah atas itu sentuhan fisik oleh Bapak Ibu guru itu jauh lebih penting ya ketika hanya komunikasi verbal saja. Ya, itu yang maka pada kesempatan ini mudah-mudahan ya pembelajaran tatap muka ini segera ya hadir bersama kita dan COVID ini segera berlalu. Itu saja dari saya. Salam sehat, Pak Eman. Ya, terima kasih. Demikian dari Pak Salesius. Lalu berikutnya Pak Martin Gawi, mungkin closing statement kami persilakan. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Mari kita saling belajar untuk berbagi dan tetap optimis sehingga kegiatan pelayanan kita terhadap anak-anak bisa berjalan dengan baik.